Hari itu seorang wanita terlihat berlari ketakutan setelah dikejar oleh dua orang pria karena terlibat hutang yang membuatnya berlari ke dalam pabrik terbengkalai. Alih-alih bisa bersembunyi dari kejaran pria itu, ia justru dihadapkan sosok bayangan pria dengan tangan berotot di antara kegelapan. Namun karena khawatir tertangkap, ia pun memilih tetap di sana, dan setelah itu, sialnya, kedua pria itu berhasil menemukan keberadaannya di sana, hingga mau tidak mau ia pun harus membayarnya. Namun tak lama kemudian, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan kaleng bekas bayam yang entah dari mana, dan tepat saat mereka ingin memastikannya, You best get the hell out of here, or else you next. Rupanya, itu adalah sosok Popeye yang selama ini telah mendiami bangunan pabrik pengolahan bayam yang telah lama dibiarkan terbengkalai yang sebelumnya tak ada satupun orang berani masuk ke sana. Beralih pada seorang mahasiswa bernama Dexter, seorang pembuat film dokumenter yang bertemu dengan rekannya yang bernama Lisa yang menanyakan proyek pembuatan film untuk tugas skripsi akhir semester. Namun tak lama, rekan Dexter yang bernama Olivia menghampiri mereka. Diketahui jika Dexter berencana membuat film dokumenter untuk mengungkap kebenaran terkait Popeye yang selama ini hanya menjadi cerita urban legend di sana yang konon kerap muncul di sebuah pabrik terbengkalai yang seketika membuat Lisa tertarik untuk ikut serta dalam proyek film tersebut yang disambut baik oleh Dexter dan meminta Lisa untuk mengajak rekannya yang lain. Pick me up in and out. Di tempat terpisah, seorang wanita bernama Angela baru saja sampai di pabrik pengolahan bayam yang saat itu bertemu dengan manajer pabrik bernama Richard, di mana kedatangan Angela rupanya membawa kabar buruk terkait para calon pembeli pabrik secara tiba-tiba membatalkan minatnya yang diketahui rupanya pabrik itu akan dijual. Well, no, it's just more about the history. Ia pun menjelaskan jika pembatalan tersebut didasari oleh cerita kelam terkait pabrik yang sudah 20 tahun tak berfungsi itu adalah keberadaan sosok Popeye yang tinggal di sana. Namun Richard merasa itu bukan alasan yang masuk akal dan mendesak untuk melakukan cara apapun agar pabrik itu laku terjual, di mana tak lama mereka melihat adanya kepulan asap pipa. Is that pipe smoke? Wait here, Mom. Sesaat kemudian Richard pun berlalu pergi, dan di saat yang sama, Angela terlihat berkeliling melihat kondisi pabrik, yang tanpa ia sadari jika Popeye terus mengawasinya, di mana setelah itu, rupanya, suara itu berasal dari Richard yang datang bersama seorang bodyguard-nya. Namun Angela tetap memilih pergi terburu-buru yang membuat beberapa berkasnya pun jatuh. Di mana tak lama, Richard meminta tukang pukulnya memeriksa ke semua sudut pabrik itu untuk membuktikan jika isu terkait keberadaan Popeye di sana adalah ngibul. Do a full sweep of the building. Tak lama kemudian, si botak pun mulai menjalankan perintah bosnya dengan menyusuri pabrik itu secara perlahan. Namun saat memasuki sebuah toilet, ia pun terkejut mendapati dua jasad pria dalam kondisi mengenaskan, di mana setelah itu, tepat di hadapannya, Popeye berdiri tegak dengan tangan kekarnya, dan setelah itu, si botak pun mengajak Popeye beradu bogem. Hanya butuh beberapa detik untuk Popeye bisa membuat si botak tersungkur. Bahkan, satu kali injakan kaki Popeye membuat kepala si botak remuk. Kembali pada Dexter yang terlihat berada di sebuah bar untuk mengajak rekannya yang bernama Katie untuk ikut serta dalam pembuatan dokumenter di pabrik itu. Namun, Katie seakan enggan ikut karena dia tahu cerita kelam terkait pabrik itu.
Terlebih seorang pria tua yang tak sengaja mendengar perbincangan mereka pun membenarkan rumor keberadaan sosok Popeye di pabrik itu, serta menyarankan mereka untuk membatalkan rencana mereka untuk ke sana yang dianggapnya hanya cari mati, mengingat siapapun yang datang ke sana diakini tak akan bisa keluar dengan selamat. He doesn't take kindly to visitors stopping on his doorstep. What exactly do you know about the Sailor Man? I know enough to stay away from the old dock. Pada akhirnya, Dexter dan yang lainnya tetap pada rencana mereka dan kini sampai di depan pabrik. Namun saat itulah, Olivia melihat sosok Popeye dari salah satu jendela di lantai atas. Sorry. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di dalam gedung pabrik itu, di mana ketika mereka telah berbagi tugas, hanya Olivia dan Dexter lah yang memungkinkan untuk memasang beberapa kamera, sementara Katie memilih tetap berada di ruang kontrol. Di sisi lain pabrik, Lisa pun terlihat sedang bersama pria bernama Seth menemukan kaleng bekas bayam kemasan yang sangat bau. Namun setelah itu, rasa terkejut mereka rupanya ulah dari seekor burung yang entah sejak kapan ada di sana, dan ketika otak mesum Seth mulai memuncak, Lisa pun menolak ajakan Seth dan segera mengajaknya untuk kembali memeriksa seluruh gedung, di mana ternyata mereka tak sadar jika Popeye sedang mengawasi mereka. Di luar gedung, Angela terlihat datang untuk mengambil beberapa dokumennya yang tadi sempat terjatuh. Namun di sanalah ia pun terkejut melihat beberapa mobil terparkir di luar pabrik. Tak mau membuang waktu, ia pun segera mencari dokumen miliknya meski dengan rasa takut. Namun saat ia baru saja mendapatkan apa yang ia cari dan bergegas pergi. Seketika ia pun terkejut saat melihat Popeye secara nyata di hadapannya yang membuatnya takut dan segera bersembunyi. Meski akhirnya, situasi terdesak membuatnya harus meregang nyawa oleh tangan kekar Popeye. Di sisi lain, pacar Katie yang bernama Stephen datang bersama rekannya untuk mencari Katie di pabrik itu, dan bersamaan dengan itu, Dexter pun dibuat terkejut saat menemukan dokumen rahasia terkait pabrik tersebut yang beroperasi di luar SOP dan peralatan yang sudah tak layak pakai. Bahkan, bahan baku yang digunakan dalam pengolahan bayam itu telah terkontaminasi sebuah bakteri yang sangat berbahaya yang seketika membuat Dexter berniat untuk mendokumentasikan kebusukan pabrik itu. I was thinking maybe after we wrap this weekend. Tak lama kemudian, keduanya didatangi Lisa dan Seth yang memberitahukan terkait bau asap di sekitar sana yang membuat mereka bergegas mencari sumbernya. Sesaat kemudian mereka pun mendapati berbagai tulisan di dinding yang menjelaskan jika Popeye mendapat kekuatan di luar nalar setelah mengkonsumsi bayam yang telah terkontaminasi itu. Hingga keyakinan terkait keberadaan Popeye di sana pun membuat Dexter memutuskan untuk memasang kamera pengintai di sekitar sana. I am setting up a trail cam to catch anyone or anything that comes through here. Di tempat terpisah, sosok Popeye rupanya berada di belakang Katie yang belum disadari Nis, di mana setelah itu. Saat itulah, Katie pun baru percaya terkait keberadaan Popeye di tempat itu, dan tak lama, Katie pun bertemu Stephen dan menjelaskan keberadaan Popeye di pabrik itu, hingga ia pun mengajak pacarnya itu untuk secepatnya pergi dari sana. Who the fuck is this guy? Salah satu rekan Stephen pun mencoba memberikan perlawanan menggunakan pisau yang jelas bukan lawan sepadan bagi Popeye, hingga Stephen yang takut memilih untuk pergi. Fuck this.
Popeye pun tak tinggal diam dan terus mengejarnya kemanapun mereka pergi. Hingga akhirnya, rekan Stephen pun harus tewas dengan jangkar kapal yang dihantamkan Popeye ke arahnya. Beralih pada Stephen yang mencari tempat bersembunyi dari kejaran Popeye, hingga di tengah rasa paniknya, ia pun tak sengaja menembakkan satu peluru yang mengenai perut Katie. Namun ketika Popeye datang, ia malah meninggalkan Katie di sana, di mana setelah itu. Di sisi lain, Lisa dan Seth terkejut melihat akses keluar pabrik yang terkunci. Terlebih kemunculan Popeye di hadapan mereka yang membuat mereka takut dan mulai mempercayai keberadaan Popeye di sana, hingga tepat saat keduanya mencoba kabur. Meski selamat saat jatuh dari ketinggian, Stephen pun kini harus dihadapkan dengan kaki yang tersangkut pada jaring dan mencoba untuk melepaskannya. Namun sialnya, Are you okay? Seth pun harus tewas oleh beberapa batang besi yang tertancap di tubuhnya yang seketika membuat Lisa berteriak histeris. Namun saat ia mencoba kabur, Lisa yang panik oleh Popeye yang terus mengejarnya pun harus menemui jalan buntu dan bernasib sama dengan Seth dan tewas di tempat yang sama. Di sisi lain pabrik itu, Dexter dan Olivia menemukan tempat persembunyian Popeye dengan beberapa kaleng bekas bayam kemasan. Namun di sanalah mereka pun tahu jika Popeye adalah mantan petinju sebelum menjadi pelaut, serta foto istrinya Olive bersama anak mereka yang masih kecil, di mana rupanya Olive dulunya adalah karyawan di pabrik bayam kemasan itu. Sebelum akhirnya Olive dinyatakan hilang secara misterius setelah ia mencoba untuk membeberkan kebusukan pabrik itu pada media. Hingga Popeye yang tahu istrinya hilang pun memakan bayam yang terkontaminasi yang membuatnya bermutasi menjadi manusia yang memiliki kekuatan jauh di atas manusia normal. Namun tak lama kemudian, What is it? Do you smell that? Behind here. beruntung, keberadaan mereka yang bersembunyi tak diketahui oleh Popeye. Namun di sanalah Olivia pun percaya jika bayam itulah yang menjadi penyebab Popeye seperti itu, di mana saat itulah keduanya segera pergi mencari rekan-rekan mereka tanpa tahu jika hanya merekalah yang kini masih hidup. Saat itulah mereka pun tahu jika teman-temannya telah tewas yang saat itu langsung didokumentasikan oleh Dexter dengan menyebut jika Popeye lah yang telah menghabisi rekan-rekannya. Namun Olivia yang tak mau mati pun mengajak Dexter untuk segera keluar dari sana. Namun sayangnya, mereka terlambat untuk keluar, hingga akhirnya Dexter! Let him go! Seketika itulah Popeye menuruti keinginan Olivia untuk berhenti menyakiti Dexter, hingga mereka pun pergi dari hadapan Popeye. Olivia pun lalu berusaha untuk memberikan pertolongan pada Dexter yang mengalami patah tangan oleh Popeye, di mana Dexter pun bertanya mengapa Popeye mau menuruti perkataan Olivia tadi. Namun, Olivia lebih memilih diam untuk kemudian mengajaknya pergi dari sana. You told him to let me go, and he did. I don't know. Let's go. Now. Let's go. Now. Belum lama melangkah, mereka kembali dihadang oleh Popeye. Namun saat Olivia memanggilnya ayah, terungkaplah jika Olivia adalah anak Popeye dan Olive, yang mana saat itu, ia berusaha membujuk sang ayah dengan menyebut jika tak semua orang harus menjadi korban kemarahannya, di mana setelah itu, Daddy? kemunculan Stephen yang ingin menuntut balas atas kematian Katie dan rekan-rekannya membuat Olivia kesal. Hingga ia pun menjelaskan jika Popeye berperilaku seperti itu karena bayam beracun yang sering dikonsumsinya, dan tak lama kemudian, Olivia pun berusaha menenangkan sang ayah dan berjanji akan membantu mencari keberadaan sang ibu asalkan Popeye mau berhenti mengkonsumsi bayam beracun itu. Di mana saat semua mulai tenang, Stephen yang tahu jika Olivia adalah anaknya lalu menyanderanya yang membuatnya harus seperti ini.
Saat itulah Popeye meminta Olivia dan Dexter untuk pergi meninggalkan Stephen yang sudah dipastikan tewas di tangan kekar Popeye. Tak lama setelah keduanya sampai di luar gedung pabrik, mereka pun terkejut saat tahu Katie masih hidup, di mana Katie pun menyebut jika dia berhasil kabur dan ia pun telah menghubungi pihak polisi. Dan saat itulah Olivia menceritakan jika Stephen telah tewas yang justru membuat Katie senang mendengar kabar kematian Stephen pacarnya yang kasar itu. Ketika pihak kepolisian berdatangan, Olivia melihat sang ayah yang masih berada di jendela tempat di mana ia melihat sang ayah ketika pertama kali datang ke pabrik itu. Beberapa hari setelah itu, si bos pun kesal saat para calon pembeli pabriknya kembali membatalkan transaksi menyusul kabar beberapa kematian terbaru di pabrik itu, di mana setelah itu